Halo semua, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai regulasi dan kebijakan penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Materi ini sebenarnya sempat saya sampaikan di acara kuliah tamu untuk mahasiswa program S1, sehingga mungkin di dalamnya isi materinya ini lebih banyak berbicara mengenai regulasi dan kebijakan umum ya, yang bersifat umum gitu. Mungkin bagi teman-teman yang eh, sudah berkecimpung jauh di bidang perumahan sudah paham ya. Tapi apa namanya, pada video ini saya lebih menekankan pada hal-hal bersifat umum dulu karena tadi terkait dengan materinya yang saya sampaikan untuk mahasiswa program S1 gitu ya. Oke, kita mulai saja. Jadi materi kali ini itu mungkin ada 5 topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai regulasi atau dasar hukum ya. Kira-kira secara umum apa saja dasar hukum di bidang penyediaan perumahan. Kemudian beberapa definisi terkait perumahan permukiman, kondisi perumahan dan isu-isu strategis. Nah, khusus isu strategis ini nanti mungkin sedikit saya berfokus di apa namanya, sampling di Provinsi Jawa Timur, di mana wilayah kerja kami juga, dan juga kebetulan mahasiswa S1-nya posisinya di Jawa Timur gitu ya. Kemudian informasi dan kebijakan di bidang perumahan terkait dengan isu-isu yang dibahas, serta bantuan-bantuan perumahan yang pernah diberikan gitu ya oleh program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Baik, yang pertama kita membahas mengenai dasar hukum. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Nah, undang-undang ini cukup luas ya cakupan pembahasannya, seperti dalam hal pembinaan, penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, kemudian pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan terhadap perumahan dan permukiman kumuh dan sebagainya ya. Cukup banyak memang, dan turunannya pun juga cukup banyak dari undang-undang ini. Kemudian selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Undang-undang ini mengatur diantaranya mengenai fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan juga pembinaan dalam hal bangunan gedung. Mungkin sedikit saya apa namanya, kutip ya definisi bangunan gedung. Ada 2 kata kunci. Yang pertama ada wujud fisiknya, dan yang kedua berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan atau aktivitas, baik itu sebagai hunian, tempat tinggal, atau aktivitas keagamaan, usaha, sosial budaya, dan sebagainya. Jadi kata kunci dari bangunan gedung ini adalah ada wujud fisik dan berfungsi sebagai tempat aktivitas dari manusia atau penghuninya. Nah, kemudian selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Kenapa undang-undang ini saya sebutkan di sini? Karena memang dalam beberapa program kegiatan penanganan permukiman, terutama permukiman kumuh, ada pembagian di sini ya, di undang-undang ini, pembagian mengenai peran dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota, sehingga mungkin perlu juga untuk mengetahui hal tersebut gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya turunan dari undang-undang berupa peraturan pemerintah. Ada beberapa yang mungkin saya sampaikan. Pertama, peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, di mana pada peraturan ini mungkin eh, apa namanya, menyampaikan bagaimana pemerintah pusat itu memberikan pembinaan kepada pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota, di mana aspeknya diantaranya adalah perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan juga pengawasan. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 yang sudah diperbarui dengan PP 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Di antaranya lingkupnya seperti dalam hal standar perencanaan rumah, standar perencanaan PSU,
hunian berimbang, perjanjian pendahuluan jual beli, pengendalian perumahan, dan juga sanksi-sanksi administratif. Kemudian ada PP nomor 13 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, di mana ya pada intinya dari peraturan ini adalah menjelaskan bagaimana RT RW nasional itu digunakan sebagai penyusunan sebagai pedoman penyusunan untuk tata ruang di kawasan strategis ataupun di wilayah provinsi dan juga kabupaten kota. Kemudian PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang menjelaskan mengenai struktur dan juga pola ruang. Kemudian ada PP nomor 16 tahun 2021, ini turunan dari Undang-Undang Bangunan Gedung tadi ya, yang mengatur diantaranya mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, standar teknis, proses penyelenggaraan, sanksi administratif, peran masyarakat, dan juga pembinaan. Nah, selain itu, di bawahnya juga ada peraturan-peraturan menteri terkait ya, misalnya Peraturan Menteri Pemaraya Nomor 12 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan RP3KP, di mana memang dokumen ini sangat penting artinya bagi pemerintah kabupaten kota untuk meregulasi, mengatur perencanaan program penataan kawasan permukiman di wilayahnya. Kemudian ada Peraturan Menteri PUP Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanganan kawasan kumuh ya, mulai dari pencegahan, peningkatan kualitas apa namanya dari permukiman kumuh. Kemudian ada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan, Keputusan Menteri PUPR Nomor 689 Tahun 2023, ini khusus mengenai batasan tanah, luas lantai, dan harga jual untuk rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian yang terbaru ada Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Oke, selanjutnya kita mungkin masuk ke definisi sedikit saja, mungkin karena banyak sekali definisi bidang perumahan dan permukiman ya mungkin. Yang pertama adalah kita bandingkan dulu, kita mungkin perlu tahu apa perbedaan antara rumah, perumahan, dan juga permukiman. Nah, kalau rumah secara definisi adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Nah, ini kata kuncinya adalah adanya bangunan gedung serta layak huni. Jadi, bagaimana rumah itu yang berupa bangunan gedung yang harus dipastikan layak huni ya, memenuhi standar layak huni. Kemudian perumahan itu adalah kumpulan rumah. Jadi beberapa rumah eh, apa namanya berkumpul di satu lokasi menjadi suatu perumahan yang merupakan bagian dari permukiman, di mana kita lihat permukiman itu adalah terdiri atas lebih dari satu perumahan, mempunyai PSU serta mempunyai penunjang fungsi lain. Kita lihat mungkin gambarannya seperti ini ya, bahwa misalkan untuk satu bangunan gedung yang layak huni itu disebut rumah, kemudian kumpulan beberapa rumah menjadi perumahan, dan kumpulan beberapa perumahan yang dilengkapi dengan fungsi lain untuk aktivitas masyarakat di sekitarnya, di perumahan tersebut disebut sebagai permukiman. Kemudian dari sisi rumah ada juga beberapa definisi terkait dengan rumah tersebut ya, rumah itu sendiri. Yang pertama adalah rumah umum. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara untuk rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi ada perbedaan di sini ya, karena yang rumah umum itu pasti nanti akan ada pembatasan harga jual karena terkait dengan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan rumah komersial itu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Kemudian rumah swadaya itu adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat sendiri dengan prakarsa dan upayanya sendiri. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus seperti apa? Misalnya ada masyarakat yang menempati lahan-lahan ilegal yang terlarang gitu ya, bukan peruntukannya sebagai permukiman, itu direlokasi misalkan dibangunkan rumah oleh pemerintah, nah itu bisa disebut sebagai rumah khusus. Atau mungkin pada masyarakat terdampak bencana direlokasi di lokasi yang lebih aman, dibangunkan rumah, itu juga jenis rumahnya disebut rumah khusus. Kemudian ada rumah negara, yaitu rumah yang dimiliki oleh negara dan biasanya digunakan untuk hunian bagi eh, aparatur sipil negara gitu. Baik, kita sekarang masuk ke kondisi perumahan dan isu-isu strategis. Yang pertama mengenai backlog ya. Jadi backlog itu adalah selisih antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan. Jadi
apa namanya, misalkan di suatu lokasi itu jumlah penduduknya ada 100 kakak, misalkan yang memiliki rumah ada 50, maka selisihnya yaitu 50 lagi itu belum memiliki rumah sehingga disebut sebagai backlog kepemilikan ya, backlog kepemilikan. Jadi tidak memiliki rumah. Ada juga backlog kualitas. Jadi misalkan rumah yang dimiliki itu ternyata rumah tidak layak huni gitu ya. Nah, berdasarkan data dari Susenas tahun 2023, nah itu secara nasional ada sekitar 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Jumlah total backlognya adalah 9,9 juta. Kalau kita lihat secara spesifik lagi di Jawa Timur ya, ini sebagai contoh aja, sebagai sampel, bahwa statistik perumahan permukiman tahun 2023 menyebutkan ada 1.029.000 rumah tangga di Jawa Timur itu juga belum memiliki rumah, sehingga sebenarnya jumlah ini cukup besar ya untuk di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan secara nasional, sehingga memang perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah ya. Kemudian selanjutnya adalah hampir 83% rumah dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Nah, kendalanya kalau dibangun secara swadaya adalah apakah rumah tersebut bisa dipastikan untuk sudah memenuhi aspek layak huni atau belum. Karena memang keterbatasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai aspek layak huni ya. Kita juga memang masih terbatas untuk memberikan sosialisasi mengenai aspek layak huni kepada masyarakat, apalagi masyarakat berpenghasilan rendah. Belum tentu mereka memiliki pemahaman dan juga belum tentu memiliki anggaran untuk menyediakan rumah sesuai dengan standar layak huni. Kemudian kondisi yang kedua adalah 35% rumah tangga itu belum menempati hunian yang layak. Jadi kalau secara nasional sekitar 25 juta, kemudian khusus di Jawa Timur itu sekitar 3 juta rumah tangga. Nah, ini jumlah yang lumayan besar ya untuk ditangani, bagaimana rumah-rumah yang ditempati tersebut bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga bisa memenuhi standar layak huni. Selanjutnya 70% penduduk akan tinggal di perkotaan pada tahun 2045, di mana memang kondisinya tentu saja lahan di perkotaan selain terbatas juga harganya cukup tinggi. Nah, hal ini tentu harus diperhatikan atau didorong adanya pembangunan hunian-hunian vertikal di perkotaan. Tapi ini juga harus dibarengi dengan apa namanya, peninjauan terhadap sosial budaya masyarakat, karena belum tentu masyarakat itu secara sosial budaya bisa menerima untuk tinggal di hunian vertikal. Nah, selain itu apa namanya, kondisi yang lainnya misalkan atau isu lainnya seperti belum memadainya SDM di bidang perumahan, ada masih terbatasnya skema pembiayaan, kemudian belum optimalnya konsolidasi pemanfaatan lahan, masih lemahnya perlindungan konsumen, dan regulasi yang masih tumpang tindih. Nah, ini ada juga secara spesifik di Jawa Timur, kita juga sempat menyebarkan kuesioner untuk mengetahui isu perumahan apa yang dominan ya di kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, ini mungkin kira-kira seperti ini kondisinya. 50% itu menyatakan eh, apa namanya, isunya mengenai penyerahan aset PSU dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah, kemudian itu sebesar 50%, kemudian masih terdapat kawasan kumuh yang perlu penanganan 47%, masih terdapat penjualan kafling tanpa bangunan sekitar 42% dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, masih terdapat RTLH dan backlog yang perlu ditangani 39%, belum optimalnya dana APBD di bidang perumahan 34%, masih terdapat warga yang menempati lokasi negatif list sekitar 30%, dan masih banyak lagi sebenarnya ya, mungkin beberapa yang lain isunya, tapi ini mungkin yang apa, porsinya cukup besar gitu. Nah, kemudian informasi dan kebijakan apa di bidang perumahan untuk apa yang sudah mungkin secara kita kaitkan sedikit dengan beberapa isu yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama mengenai aspek rumah layak huni ya. Kenapa ini? Karena tadi disampaikan di awal bahwa 83% rumah dibangun secara swadaya, sehingga perlu dipertanyakan apakah yang dibangun secara swadaya itu sudah memenuhi aspek layak huni atau belum, gitu. Nah, ini juga tugas apa namanya, pemerintah untuk bisa memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi lebih
masif kepada masyarakat mengenai aspek-aspek rumah layak huni. Jadi apa namanya, ada 6 aspek rumah layak huni. Yang pertama dari sisi ketahanan bangunan, di mana komponen struktur dan non-struktur itu harus memenuhi kaedah konstruksi. Kemudian dari luas bangunan minimal itu 7,2 meter persegi per orang. Kalau di PP 16 2021 itu bisa sampai dengan 9 ya. Jadi secara bertahap dipenuhi 7,2 sampai dengan 9 meter persegi. Sehingga misalkan ada 5 orang penghuni di satu rumah, maka minimal luas luas lantai rumahnya adalah 5 kali 7,2 atau 36 meter persegi. Kemudian tersedia sanitasi di setiap rumah yang tersambung dengan instalasi pengolahan air limbah, baik itu tangki septik yang secara setempat ya, ataupun yang terpusat atau komunal melalui instalasi pengolahan air limbah. Kemudian air minum juga tersedia di setiap rumah dan terjangkau serta memenuhi kualitas. Kemudian dari sisi pencahayaan itu syaratnya 10% dari luas lantai, luasan pencahayaannya ya, misalkan luas jendela atau kaca yang bisa apa, memfasilitasi masuknya sinar matahari ke dalam rumah itu ya. Jadi luasan totalnya adalah 10% dari luas lantai, dan penghawaan itu 5% dari luas lantai. Misalkan apa namanya, jendela, roster gitu, itu luasnya 5% dari luas lantai. Kemudian selanjutnya adalah terkait kriteria MBR dan harga jual rumah umum tapak bagi MBR. Kenapa tadi kita sampaikan bahwa selain aspek layak huni, masyarakat berpenghasilan rendah juga perlu diperhatikan dari sisi kemampuan daya daya belinya untuk memperoleh rumah. Nah, secara definisi memang masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Tapi kita juga perlu tahu batasan MBR itu seperti apa gitu ya. Jadi dilihat dari penghasilan per bulan maksimalnya berapa. Nah, ada beberapa zona 1 sampai dengan zona 4. Sebagai contoh misalkan di Jawa itu ya masuk zona 1, penghasilan per bulannya untuk yang belum menikah itu 8.500.000 rupiah. Kemudian sudah menikah 10 juta rupiah. Yang sudah menikah ini tentu dihitung adalah penghasilan keluarga, satu keluarga. Kemudian untuk peserta tapera itu dihitung satu orang 10 juta rupiah, ini penghasilan paling banyak, sehingga di bawahnya itu seluruhnya sampai dengan maksimal 10 juta tadi, 8.500.000 dan juga 10 juta itu dianggap masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, agar memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah ini mampu untuk memperoleh rumah yang layak, maka perlu dibatasi juga harga jual maksimalnya. Harga jual maksimal, nah, misalkan sebagai contoh, zona 1 ya di Jawa, Sumatera, itu harga jual maksimalnya 166 juta. Nah, itu juga bervariasi harganya, di setiap zona ada 182 juta, 173, 185, sampai dengan 240 juta. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah ini dapat mencicil dengan kemampuan penghasilannya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan hunian berimbang. Mengapa? Karena tadi bagaimana kita bisa memastikan pemerintah dapat menjamin masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR itu bisa memperoleh rumah. Jadi harus tersedia dulu rumahnya. Nah, pada PP 14 tahun 2016 di pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertujuan untuk salah satunya mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama bagi MBR. Nah, di PP 12 tahun 2021 pasal 21 disebutkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Apa itu hunian berimbang? Hunian berimbang adalah perumahan dan lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Nah, ini juga harus ada komposisinya. Bagaimana? Nah, ini komposisi hunian berimbangnya dilihat dari skala perumahannya ya. Jadi untuk perumahan skala besar itu perbandingannya adalah satu rumah mewah berbanding 2 rumah menengah dan berbanding 3 rumah sederhana. Sedangkan untuk perumahan selain skala besar ada beberapa variasi, bisa 1:2:3, atau satu rumah mewah berbanding 3 rumah sederhana, atau 2 rumah menengah berbanding 3 rumah sederhana. Nah, khusus 3 rumah sederhana ini
Itu untuk kawasan perkotaan juga dibagi dari sisi perbandingan subsidi dan non subsidi. Untuk kawasan perkotaan besar, rumah sederhana itu terbagi menjadi 25% rumah subsidi dan 75% non subsidi. Untuk kawasan perkotaan sedang 50% 50%, dan kawasan perkotaan kecil itu 75% subsidi dan 25% non subsidi. Nah, pertanyaannya bagaimana jika pengembang ternyata tidak dapat membangun rumah sederhana ini dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret misalkan karena terbatasnya lahan. Nah, ada diberikan opsi sebenarnya yaitu konversi. Konversinya dalam bentuk misalkan dibangun rumah susun umum, apa namanya, atau misalkan tidak bisa membangun rumah susun maka dikonversi menjadi dana pembangunan rumah umum yang nantinya akan dikelola oleh BP3 atau Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai perjanjian pendahuluan jual beli. Salah satu isu yang tadi disebutkan adalah mengenai perlindungan terhadap konsumen ya. Jadi banyak sekali memang pengaduan-pengaduan konsumen yang menyatakan sudah membayar tapi tidak memperoleh apa namanya informasi mengenai rumah ya sertifikat apa segala macam itu tidak memperoleh atau misalkan sudah membayar tapi tidak terbangun. Nah, sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang 1 2011 dan PP 12 2021 ya, bahwa ada perjanjian pendahulu jual beli yang menjamin sebenarnya hak dan kewajiban pengembang serta calon pembeli atau konsumen nih. Jadi di Undang-Undang 1 tahun 2011 disebutkan pasal 42 rumah tunggal dan rumah tunggal, rumah deret dan atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli. Nah, di PP nomor 12 2021 pasal 22 disebutkan juga bahwa PPJB tadi dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas 5 hal. Yang pertama, adanya status kepemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, persetujuan bangunan gedung, ketersediaan PSU, dan keterbangunan paling sedikit 20%. Nah, sistem PPJB itu sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama dari sisi pemasaran dan yang kedua dari perjanjian pendahuluannya. Nah, pemasaran ini jadi pada saat misalkan pengembang akan memasarkan, itu wajib ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama ada kepastian pertukar uang, sudah ada. Jadi pengembang itu menunjukkan surat keterangan rencana kabupaten atau kota yang sudah disetujui pemerintah daerah. Kemudian ada kepastian hak atas tanah. Jadi pengembang juga menunjukkan sertifikat yang masih atas nama pelaku pembangunan. Jadi sudah ada sertifikatnya lahan itu gitu ya. Kemudian ada kepastian status penguasaan yang nantinya pelaku pembangunan itu menjamin bahwa setelah dibeli nanti bukti penguasaannya akan diterbitkan atas nama si pembeli atau pemilik rumah. Kemudian perizinan dari sisi persetujuan bangunan gedung itu juga harus ditunjukkan dan jaminan atas pembangunan yang dibuktikan dengan adanya surat dukungan bank atau bukan bank. Nah, pada saat dilakukan perjanjian setelah misalkan dipasarkan, ada yang tertarik. Nah, misalkan apa namanya sudah disepakati couplingnya dan sebagainya itu ada perjanjian pendahuluan jual beli dan juga pemilik atau pelaku pembangunan itu wajib memenuhi 5 syarat. Satu, status kepemilikan tanah tadi sertifikat, kemudian hal yang diperjanjikan, kondisi rumahnya bagaimana, PSU-nya bagaimana, apa saja muatan PPJB-nya, status tanahnya nanti seperti apa. Kemudian persetujuan bangunan gedungnya disampaikan salinan sesuai asli. Tersediaan PSU, minimal jalan dan drainase itu sudah tersedia. Nanti dilanjutkan dengan surat pernyataan penyediaan sumber listrik dan sumber air. Dan keterbangunan paling sedikit 20%. Nah, untuk rumah tunggal itu 20% dari seluruh apa namanya site plan ya, seluruh kafling yang ada di dalam satu site plan. Kemudian rumah susun itu 20% dari volume konstruksi bangunan rumah susun. Nah, selain itu, selain yang tadi disebutkan, khususnya ini di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ya, ada kebijakan lain yang untuk bagaimana menjamin isu-isu tadi ya. Satu, terkait dengan
penyediaan rumah bagi MBR, pemerintah juga sudah menerbitkan surat keputusan bersama tiga menteri untuk apa namanya memberikan keringanan dari sisi pembebasan terhadap biaya hak atas tanah dan bangunan, kemudian retribusi PBG dan juga percepatan penerbitan PBG, kemudian juga apa adanya kanal untuk pengaduan apabila ada permasalahan perumahan dan juga penyediaan perumahan secara gotong royong. Bagaimana kolaborasi antara seluruh stakeholder perumahan itu bisa menjamin, bisa memberikan penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, topik yang kita sampaikan adalah mengenai bantuan-bantuan perumahan. Eh, i- ini untuk memberikan informasi saja bahwa selain kebijakan yang disebutkan sebelumnya, pemerintah juga memberikan bantuan perumahan terutama yang menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah, diantaranya seperti bantuan PSU, bantuan rumah susun, rumah swadaya, dan juga penyedia rumah khusus. Mungkin beberapa contohnya seperti ini ya, bantuan jalan lingkungan di beberapa perumahan umum, kemudian bantuan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian bantuan peningkatan kualitas rumah untuk rumah swadaya ya bagi masyarakat, serta penyediaan rumah khusus salah satunya untuk warga terdampak bencana misalkan ya sebagai contoh. Saya kira itu saja mungkin yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.